Yang berikutnya adalah untuk memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri sendiri di dalam amalan-amalan kita sebagai muslim. Teman-teman sekalian, di dalam hadis yang paling terkenal namanya hadis Jibril, maka di sana oleh Rasulullah lewat pelajaran malaikat Jibril, kita sebagai orang Islam itu tidak cukup, tapi harus muslim, mukmin, dan muhsin. Apa? Muslim, mukmin, dan muhsin. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dilepaskan dari seseorang. Jadi tidak bisa muslim saja tanpa mukmin, mukmin saja tanpa muslim, mukmin muslim tanpa muhsin, dia juga tidak akan selamat. Ini penting sekali. Muslim, bagaimana kita mengamalkan rukun-rukun Islam ini. Jadi mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, kemudian kewajiban-kewajiban yang tidak pokok, karena Islam itu buniyal Islam ala khamsin, ini pokok. Sehingga kalau kita jadi orang muslim yang betul, maka silakan ini diamalkan. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, dan menjaga kualitasnya. Bagaimana zakat kita, bagaimana haji. Wajibkah kita? Maka kita yang tahu, karena kewajiban haji adalah manis tato'a ilaihi sabila, orang yang membiayai haji. Kemudian ini tidak cukup, orang muslim tanpa mukmin tidak cukup. Apa ada muslim tanpa mukmin? Ya ada. Jadi ada orang tidak percaya kepada Allah, kepada malaikat, tapi dia mempeng sholat, ya mempeng poso, mempeng, tapi gak percaya, takdir gak percaya, malaikat gak percaya. Ini semuanya barang-barang gaib, keimanan ini rata. Dan inilah ukuran kita menjadi orang-orang yang muslim. Dan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Iku tengeril. Jadi wong kok gak percaya malaikat, gak percaya Allah, gak percaya siksa kubur lho. Ketakwanya ditanyakan, harus dipertanyakan, karena jelas-jelas di dalam Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain, orang-orang yang takwa artinya percaya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini penting sekali. Jadi keimanan, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Ada Zabur pada Nabi Daud, ada Taurat kepada Nabi Isa, Nabi Musa, ada Injil kepada Nabi Isa, ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keimanan. Lah iman itu, kalau kita ingin menjadi muslim yang sempurna, karena ini menjadi satu sisi mata uang, maka ada aqaid 50 itu silahkan dipelajari. Apalagi sak dalil-dalil. Jadi lek jenengan iku sakjane pernah sekolah madrasah, mesti diajari aqaid 50. Aqaid 50 itu adalah meliputi sifat wajib bagi Allah jumlahnya 20, sifat mukhal bagi Allah 20, kalau dijumlah 40, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mukhalnya ada 4, berarti 48. Sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Rasul 1, 50. Iki dihafal, diresapi, diyakini. Ini kita menuju ke iman. Mana sampai? Ompo enek wong mukmin tapi gak muslim, wakeh. Nang Indonesia rata-rata itu mukmin tapi gak muslim. Coba jangan sekarang keluar itu aja coba. Warung-warung lek yahene iki ya. Wakeh sing tuku ya sing marung. Rokokan itu tiap-tiap gang itu. Lha iku lek sampean tekoni, lho jenenge percaya Gusti Allah ora to, Pak? Ya percaya lah begitu. Percaya deh.
mukmin tapi apa? Tidak muslim. Yang kemudian di Indonesia kita sebut Islam KTP. Zakat yo gak patek, gelem salat iku lek ngusung didelok wong. Yo traweh malah gelem biasanya. Hari raya yo tertib. Tapi sholat 5 waktu gak gelem takon. Itu namanya mukmin tapi tidak muslim. Ini banyak di negara. Nah, kita teman-teman sekalian, maka dua-duanya ini harus dilaksanakan semua. Karena dia ini cerita di paru-paru layak balul tajzi, artinya tidak boleh diambil sebagian-sebagian, tidak bisa. Jadi muslim ya mukmin, mukmin ya muslim, harus begitu. Ketika orang beriman tapi tidak melaksanakan ajaran Islam, maka dia juga tidak disebut mukmin. Mengaku muslim tapi keimanannya lepas, maka juga tidak disebut muslim, tidak bisa. Satu kesatuan. Ada lagi yang penting namanya muhsin. Muhsin itu berkaitan dengan adab dan tata krama tentang bagaimana orang membersihkan hatinya dari sifatul madmumah, sifat-sifat tercela. Satu sisi dia tasyin, jadi menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah. Makanya di dalam takrifnya ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Jadi urusannya hati. Gitu. Jadi koyo kemeliwer ini kita setiap kali kita beraktivitas itu seakan-akan kita itu selalu melihat awarnya lillahi ta'ala. Kita ngaji seperti ini lillahi ta'ala. Kita makan lillahi ta'ala. Begitu. Lah lek awake gak rumangsa begitu. Fa illam takun, merasalah kita setiap saat itu dipirsani Allah, diawasi terus. Jadi senajan to nek kamar dhewe ya nek rokok ya tetap tidak berani rokok. Begitu maksudnya. Jangan kemudian nek sapa-sapa Loh. Ada yang melihat dari Allah. Itu namanya muslim. Artinya teman-teman, mukmin atau iman Islam tanpa ditunjang dengan ihsan, maka itu juga tidak sama. Kita tidak akan selamat dunia akhirat kecuali kita memegang tiga ini. Sungguh-sungguh. Apa enek wong ra ditata krama tapi banyak. Jadi banyak orang tidak muslim itu. Contoh begini, keimanannya tinggi sekali. Wah, tinggi sekali. Bos, pokoknya tinggi lah. Apa Allah. Rokok bareng. Sholat ya tertib, zakat juga tertib. Tapi nyun sewu, nang tonggo karo tonggo itu masalah jengkel. Kok gampang misuwe, dedek-dedek itu kok tonggone salah. Lek gede yo tenanan rada duwe bondo sithik. Kemliti ini masalah. Ini namanya orang mukmin muslim tapi tidak muslim. Ini di akhirat di dalam satu hadis orang ini merugi. Jadi tentang muhsin itu ada satu hadis yang luar biasa. Jadi ada orang itu mau masuk surga itu dikawal oleh ratusan malaikat. Kemudian amalnya itu kuncinya beberapa truk, di sana beberapa keledai itu ya, bukar yang dibawa oleh khimar. Itu kuncinya saja. Akan tetapi teman-teman sekalian, menjelang berapa ratus meter masuk ke surga, orang ini dihadang oleh orang banyak, demo. Nah, kunci-kuncinya apa? Kunci-kunci macam-macam. Jadi kunci untuk amal sedekahnya itu berapa banyak. Amal sholatnya kuncinya sakrat, begitu. Zakatnya kuncinya saja ini. Berapa koper, begitu. Masya Allah. Jadi yang mengawal itu luar biasa. Tapi kemudian di demo. Mau masuk juga di demo oleh banyak orang. Tidak bisa. Jadi kalau sekarang ya poster-poster gitu ya. Sekarang kita gambarkan gitu. Dia ada. Protes kepada malaikat yang mengawal itu. Nggak bisa malaikat. Orang ini nggak bisa masuk surga. Dia punya kewajiban dengan saya. Dulu saya sering dirasani. Saya sering diadu domba, difitnah. Nggak bisa. Silakan catatannya dicek kembali. Begitu. Akhirnya disuduh. Begitu. Oh betul. Disuduh.
disudut. Amal yang beberapa terkuncinya ini didemo oleh orang banyak. Akhirnya habis mana? Habis. Bahkan defisit. Jadi sing asale niku dikawal mlebu surga belok. Dia masuk neraka dulu. Karena defisit. Kenapa orang ini? Orang ini ternyata adalah mukmin, sesungguhnya mukmin, muslim, tapi dia tidak mau muslim. Oleh sebab itu, sekali lagi ada hak tetangga sekalipun non muslim, ada hak keluarga, ada hak teman, ada hak guru-guru kita, ada hak adik kita, ada hak ayah itu. Semuanya itu harus di-cover dengan apa yang namanya ihsan, agar kita menjadi di samping mukmin muslim, kita juga menjadi apa? Muslim. Demikian teman-teman sekalian, sebagai materi pertama yang bisa saya sampaikan. Masih ada sekitar 10 menit, barangkali nanti kita bisa berbincang-bincang.